Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu dosen Nur Syaidah. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan RPP yang kami buat. Nama madrasah kami yaitu Madrasah Ibtidaiyah Taman, mata pelajaran Akidah Akhlak, kelas 6 semester 1, alokasi waktu 35 kali 2 jam pelajaran. Kompetensi inti. KI 1 itu tentang sikap spiritual, KI 2 tentang sikap sosial, KI 3 tentang pengetahuan, KI 4 tentang keterampilan. Kompetensi dasar yaitu 3.1, mengetahui kalimat thayyibah misalnya Astaghfirullahaladzim. 4.2, 4.1, melafalkan kalimat thayyibah misalnya Astaghfirullahaladzim. Indikator capaian kompetensi 3.1.1, mengetahui makna kalimat istighfar. 3.1.2, menjelaskan pengertian rendah hati dan pemaaf serta hikmah istighfar. 3.1.2, menjelaskan ketentuan kalimat istighfar. 4.1.1, mendemonstrasikan makna kalimat istighfar. 4.1.2, mengkomunikasikan arti rendah hati dan pemaaf serta hikmah istighfar. 4.1.3, menyajikan ketentuan kalimat istighfar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu mengucapkan kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim dalam situasi yang benar. Yang kedua, peserta didik mengimani kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim secara benar. Yang ketiga, peserta didik mampu mendemonstrasikan kalimat istighfar sesuai situasi. Yang keempat, peserta didik mampu mengkomunikasikan bacaan kalimat thayyibah Astaghfirullahaladzim dalam kehidupan sehari-hari. Materi pembelajaran yang pertama yaitu faktual. Nah, pengetahuan fakta tentang istighfar. Dengan membaca istighfar, dosa kita akan diampuni. Contoh, lupa membawa buku atau pensil, atau melakukan kesalahan tidak mendengarkan penjelasan guru. Konseptual, bacaan istighfar meliputi bacaan Astaghfirullahaladzim, artinya memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Prosedural, istighfar bisa dilakukan ketika selesai sholat, berdoa, dan kegiatan keagamaan. Metakognitif, apabila kita melakukan kesalahan, maka secepatnya membaca kalimat istighfar. Nah, pendekatan yang kami pakai di sini yaitu pendekatan saintifik. Sedangkan model pembelajarannya yaitu contextual teaching and learning atau CTL. Metodenya inquiry, diskusi, dan presentasi. Media dan alat yang kami gunakan yaitu media gambar PowerPoint. Untuk alatnya, papan tulis dan laptop. Sumber pembelajaran LKS Akidah Akhlak kelas 6. Kegiatan pembelajaran ada 3 yaitu pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan itu PPK yang pertama, peserta didik memberi salam, berdoa, dan pembiasaan. Kemudian yang kedua, mengecek kehadiran dan memberi motivasi atau yel-yel atau ice breaking. Selanjutnya, guru menyampaikan tujuan pembelajaran tentang topik yang akan diajarkan. Kemudian, guru mengajukan pertanyaan secara komunikatif tentang materi meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui kalimat thayyibah istighfar. Nah, kemudian kegiatan inti, di sini literasi, peserta didik diberikan motivasi dan panduan untuk melihat, mengamati, membaca, dan menuliskannya kembali. Kemudian peserta didik diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi makna kalimat istighfar.
Kemudian critical thinking. Nah, guru memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal-hal yang belum dipahami, dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Pertanyaan ini harus tetap berkaitan dengan materi makna kalimat istighfar. Selanjutnya, kolaborasi. Nah, peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, kemudian mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai makna kalimat istighfar. Selanjutnya, komunikasi. Nah, peserta didik mendiskusikan hasil kerja kelompok atau individu secara klasikal, kemudian mengemukakan pendapat atas diskusi yang dilakukan, kemudian ditanggapi kembali oleh kelompok atau individu yang mempresentasikan. Kemudian kreatif. Guru dan peserta didik membuat kesimpulan tentang hal-hal yang telah dipelajari terkait makna kalimat istighfar. Peserta didik kemudian diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Kegiatan penutup. Nah, guru memberikan kesimpulan dan penekanan kepada peserta didik agar senantiasa mengucapkan kalimat thayyibah istighfar. Kemudian yang kedua, guru bersama peserta didik menutup pembelajaran dengan berdoa bersama. Nah, penilaian yang kami lakukan yang pertama yaitu sikap spiritual, yaitu dengan observasi, sikap sosial, observasi, pengetahuan, tes tulis, dan lembar kerja peserta didik. Keterampilan, portofolio. Demikian RPP yang kami buat. Terima kasih waktunya, Ibu. Baik, terima kasih kepada Ibu. Untuk selanjutnya disilahkan untuk membacakan ayat pendek, ya, surah pendek. Kepada Ibu dipersilahkan. Surat apa, Ibu? Silakan Ibu sampaikan aja surah pendek apa saja, ya. Baik, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah, Ibu. Ya, baik, terima kasih. Ini dengan Ibu apa tadi namanya? Ervia Hidayati, Ibu. Ervia Hidayati. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Ibu, silakan memperkenalkan diri. Terima kasih, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Ervia Hidayati, bisa dipanggil Ibu Evi. Saya ngajar di Madrasah Ibtidaiyah Taman, Python, Probolinggo. Baik, apa kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, masih kurang sedikit fit, Bu. Oke. Udah apa saja yang Ibu persiapkan untuk menghadapi ujian kompri? Belum banyak, Ibu, soalnya kemarin sakit, Ibu. Tapi alhamdulillah, insya Allah siap. Ya, mudah-mudahan setelah kompri ini makin sehat ya, Bu ya. Amin, amin, Allahumma amin. Oke, baik Ibu. Tadi Ibu Epria ya? Iya, Ibu. Oke, Ibu Epri. Saya panggil Ibu Epri. Ibu pernah mendengar tentang klasifikasi kognitif menurut Bloom? Iya, Ibu. Pernah dengar. Ya, pernah. Ya, Ibu. Silahkan Ibu jelaskan. Baik. Klasifikasi kognitif menurut Bloom yaitu yang pertama mengingat C1, yang kedua memahami atau mengerti itu C2, kemudian menerapkan C3, menganalisis C4, mengevaluasi C5, dan mencipta atau mengkreasi C6. Nah, oke, bagus. Apakah Ibu sudah menerapkan DRPP Ibu? Sudah, Ibu, insya Allah sudah. Ya, coba Ibu share screen.
Baik, Ibu. RPP di mana tadi? Sudah kelihatan, Ibu? Sudah. Baik, ya silahkan Bu. Baik, di sini kami sudah menerapkan kognitif klasifikasi menurut Bloom. Di sini ada menyimpulkan, ada menjelaskan, atau C2. Dan mengevaluasi. Seperti itu, Ibu. Baik. Bagaimana cara Ibu, proses Ibu ya, maksud saya begini. Bagaimana langkah-langkah Ibu mengembangkan RPP ini untuk yang berorientasi pada HOTS? Baik, di sini kami mengembangkan RPP yang berorientasi pada HOTS, yaitu di materi pembelajaran meliputi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Seperti itu, Ibu. Metakognitif, baik. Ya, bagaimana Ibu menguraikan atau bagaimana Ibu kan di dalam HOTS itu ada tentang kritikal, kreatif, kolaboratif, ya kan? Oke. Ya, Baik. unsur yang mana yang diterapkan dalam pembelajaran? Kolaborasi. Unsur yang mana yang kolaborasi. Karena apa alasannya, Bu? Kami membuat beberapa kelompok untuk untuk mendiskusikan terkait materi yang kami berikan, kemudian dikaitkan dengan materi, kami memberikan gambar di situ, kemudian dikaitkan dengan materi kalimat istighfar seperti itu, Ibu, kemudian dipresentasikan. Dipresentasikan. Sama RPP dengan PTK-nya, Bu? Alhamdulillah sama, Ibu. Sama, baik. Nah, Ibu pernah mendengar teori belajar konstruktivisme? Iya. Ya, coba Ibu jelaskan. Baik. Nah, teori belajar konstruktivisme itu merupakan tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari. Seperti itu, Ibu. Nah, jadi teori dalam pembelajaran konstruktivisme itu teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhannya dengan kemampuan untuk menemukan keinginan dengan bantuan orang lain sehingga terjadi keaktifan siswa dalam pengembangan dirinya. Seperti itu, Ibu. Oke, baik. Ibu pernah mendengar istilah teknologikal, pedagogikal, kritikal? Pernah dengar istilahnya? Insya Allah pernah, Ibu. Iya. Apa Ibu sudah menerapkan itu di RPP Ibu? Alhamdulillah sudah, Ibu. Kami di sini sudah menggunakan TPACK. Medianya itu gambar dan PowerPoint. Kemudian alatnya di situ laptop sama LCD. Tapi LCD-nya belum saya masukkan di RPP, Ibu. Tapi ada, Ibu. Oke, baik. Apa tadi? Kurang jelas saya, coba. Menggunakan gambar dan PowerPoint. Alatnya menggunakan ini laptop sama LCD. Baik Ibu. Itu sudah menerapkan TPACK ya, Bu? Oke. Jadi kalau misalnya Ibu penyusun itu dalam TPACK itu bagaimana? Coba Ibu jelaskan dulu ya, bagaimana cara Ibu mengembangkan RPP yang menerapkan TPACK? Dari aspek penyusunan materi sampai langkah-langkah pembelajarannya. Baik, tentang konten di sini kami bahan kami di sini tentang kalimat thayyibah istighfar, kemudian kami mengaitkan dengan TPACK itu memberikan gambar
tentang kalimat thayyibah istighfar melalui LCD. Kemudian kami meminta kepada peserta didik untuk mengamati tayangan yang kami tampilkan seperti itu, Ibu. Kemudian dikaitkan dengan konten, dikaitkan dengan materi kalimat thayyibah istighfar seperti itu, Ibu. Oke, bagus. Coba Ibu tayangkan ke saya video pembelajaran. Silakan, Bu. Baik, Ibu. Bang, dia habis nasinya tadi. Bisa Ibu tunjukkan yang mana yang menunjang kreatif? Baik, Ibu. Ya. Ya. Iya, Bu. Yang mana? Yang bagian mana yang menunjang kreatif siswa? Mereka ngapain ini, Bu? Membentuk kelompok diskusi, Bu. Mengamati gambar yang kami tunjukkan, kemudian mengaitkan materi tersebut dengan pemahaman peserta didik tentang kalimat thayyibah istighfar ke dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu, Ibu. Jadi mereka ini membentuk kelompok nanti setelah, iya. Oke, Bu, selanjutnya kita ke sekalian ada di sini. Bagaimana Ibu memberikan penilaian untuk satu kelompok itu? Baik, kami di sini memberikan penilaian. Di sini ada penilaiannya, Ibu. Sebentar, Ibu. Di sini, Ibu, penilaiannya, Ibu. Enggak. Ini kan misalnya, enggak, maksud saya begini nih, itu kan tadi kan anak-anak kan buat kelompok tuh. Iya, apakah tidak ada penilaian Ibu lakukan pada saat itu, saat mereka selesai menganalisis atau apa? Ada, Ibu. Kami menilai. Bagaimana Ibu memberikan? Baik, kami menilai pengetahuan peserta didik itu, kemudian kami memberikan reward seperti itu, Ibu. Apakah sudah? Ya. Apakah sudah jawabannya sudah betul dengan materi yang kita ajarkan seperti itu, Ibu? Oke, baik. Kalau misalnya itu yang kolaboratif, bagaimana kalau Ibu membuat, misalnya bagaimana Ibu melakukan evaluasi tentang yang kemampuan berpikir komunikatif siswa? Bagaimana Ibu melakukan evaluasi? Ya, kemampuan berpikir komunikatif siswa. Baik, kami menilai sebagai kami menilai apakah siswa tersebut sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran kita, seperti itu, Ibu. Apakah sudah paham seperti itu, Ibu? Oke. Nah, kalau kita mengembangkan sebuah perangkat pembelajaran, pasti akan muncul ya, ada critical thinking, ada creative thinking, ada reflective thinking, ada decision making. Di RPS Ibu sudah mencakup itu? Sudah, Ibu. Kalau yang critical thinking di mana munculnya itu, Bu? Ibu jelaskan saja tanpa Ibu show-kan lagi ininya. Kalau saya Ibu tunjukkan ke saya RPP-nya. Ada saya nampak. Cuma saya mau menjelaskan kembali yang critical thinking-nya di mana itu? Jadi, critical thinking-nya kami menayangkan gambar yang terkait dengan materi kami dengan kehidupan sehari-hari agar mereka berpikir bagaimana
pemahaman mereka terhadap materi kita kemudian dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari seperti itu, Ibu. Kemudian dengan creative thinking-nya? Dengan creative thinking-nya mereka dapat menjelaskan bagaimana bagaimana mereka memahami tentang materi kami kemudian menerapkannya seperti itu, Ibu. Oke. Bagaimana dengan reflektifnya? Reflektifnya. Baik, di sini reflektifnya di sini kami menyuruh mereka untuk menyimpulkan materi kita hari tersebut, apakah mereka sudah memahami dan sudah mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan seperti itu, Ibu. Agar kami mengetahui sudah tercapai apa belum begitu, Ibu. Oke, baik. Ibu Evria, teori belajar apa yang sudah Ibu pahami? Konstruktivisme. Iya, coba jelaskan. Konstruktivisme yaitu teori atau tindakan mencipta suatu makna dari apa yang dipelajari seperti itu. Dipelajari. Oke, Ibu. Kemudian langkah-langkah model oke. Tadi Ibu sudah bilang teori konstruktivisme. Model pembelajaran apa yang cocok untuk teori ini? CTL, Ibu. Contextual Teaching and Learning. Contextual teaching and learning. Coba Ibu jelaskan langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan model seperti ini. Baik, yang pertama langkahnya yaitu konstruktif. Kemudian yang kedua menemukan atau inquiry, yang ketiga bertanya, yang keempat masyarakat belajar, yang kelima modeling, yang terakhir reflektif. Oke, baik. Karena reflektif itu yang bagaimana? Reflektif itu baik melakukan introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan seperti itu, Ibu. Oke, Mbak. Ibu pernah melakukan ini tidak selama ini? Pernah, Ibu. Oke, baik. Baik, Ibu, untuk sesi terakhirnya mohon Ibu membacakan surah Al-Fatihah. Baik, Ibu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul adzim. Oke, baik Ibu, terima kasih. Oh iya, maaf ada yang belum. Ibu sudah menerapkan teknologi ya dalam pembelajaran Ibu? Tadi pertanyaan saya, teknologikal. Sudah itu Bu ya? Oke, maaf. Saya poinnya tadi belum saya checklist. Oke. Terima kasih Ibu Evria. Untuk sesi selanjutnya